aku pengen kakak-kakak itu mendeskripsikan masing-masing divisi. Nah, tapi biar teman-teman Voyagers dan juga teman-teman VIP di rumah mendapatkan gambaran gitu kan, apa sih kakak-kakak ini dia menjadi bagian apa gitu kan. Nah, jadi pertama Kamevi itu dia di sini seperti bisa dilihat itu adalah money maker atau sponsorship-nya gitu kan. Nah, kalau Kak Merinda itu adalah money maker atau sponsorship juga. Nah, kalau Kak Salsa itu dia tuh people hunter, keren ya sih. Jadi itu yang ngurusin inilah talent acquisition dan juga orang-orang gitu kan. Kalau Kak Selin itu dia tuh crowd booster atau dia yang ngurusin tentang community partner. Kalau Kak Tasya itu visual maker atau yang ngebuat semua keperluan desain kantor. Semuanya dia bisa buat gitu kan. Dengan tangan-tangan dan komputer ajaibnya gitu. Nah, yang kalau Kak Persya itu dia adalah cash chaser gitu. Atau dia tuh sebagai fashion advisor atau tim sales yang membantu Fuya gitu untuk berjalan lebih jauh. Nah kalau gitu langsung aja aku minta kakak-kakak untuk mendeskripsikan divisi kalian masing-masing. Nah, aku mau mulai dari Kak Tasya. Tapi jelasin divisi kreatif tanpa mention kata desain dan juga revisi. Coba bisa dijelasin nggak? Aduh, susah ya kalau kreatif tanpa desain sama revisi. Ini aja deh. Tim kreatif itu menurutku itu adalah sekumpulan orang-orang yang fun, rame. Jadi setiap rapat tuh nggak pernah boring. Terus mereka kadang bisa menuangkan ide-ide kreatif tuh di waktu-waktu yang nggak terkira gitu. Misalnya kayak tiba-tiba ada ide di luar jam kerja gitu sih kalau dari aku. Oke. Berarti emang apa ya? Mungkin bisa dibilang anak-anak kreatif tuh orangnya suka ngide gitu. Iya, kadang suka ngide. Sama ini sih, kalau kreatif tuh identik sama pekerjaan yang ya udah apa yang disuruh apa yang kita kerjain gitu. Oke. Iya. Oke. Jadi kayak kita dikomandoin untuk ngelakuin apa, kita harus buat. Tapi tentunya dengan ide dan juga kreativitas, ya nggak sih? Kalau Kak Merinda, coba bisa dijelasin nggak sih divisi BizDev, tapi tantangannya adalah jangan sebutin kata kontak, meeting, dan juga follow up. Coba minta tolong dijelasin. BizDev itu stalker tapi sopan. Ya, inisiatif gitu. Stalker tapi sopan ya. Stalker tapi sopan. Gimana? Yes. Maksudnya gimana tuh Kak? Stalker tapi sopan. Jadi kan kita harus nyari partner and also sponsor kan buat apalagi kemarin tuh kita deket banget sama annual eventnya Fuya. Dan jadi kita benar-benar kayak nyari banyak banget companies dan juga sponsor yang mungkin emang bisa jadi partner dan juga sponsor kita. Dan otomatis kita harus terus nge-stalk dong, harus kayak halo permisi gitu kan, kita dari Fuya bla bla bla. Jadi kita tetap benar-benar harus nge-stalk tapi dengan cara yang sopan. Jadi kayak gitu. In short, kalau misalnya nggak boleh kata follow up gitu. Jadi stalker tapi sopan. Oke, nice. Stalker tapi sopan ya. Oke. Nah, ini ada challenge yang gimana ya? Ini seru nih kayaknya nih. Nah, jadi kita masuk ke sesi impersonation, oke? Jadi aku mau minta kakak-kakak semua untuk ngelakuin impersonation dari pemimpin kita nih ya kan? Jadi gini, aku mau minta tolong kakak-kakak untuk kasih tauin kita apa sih kalimat yang paling sering diucapin oleh program director kita Kak Stephanie. Mulai dari Kak Salsa. Udah coba cara bodoh belum? Jangan lupa Google is your best friend. Itu yang paling sering diucapin ke tim talent. Oke. Iya. Udah coba cara bodoh belum? Google is your best friend. Oke. Sekarang udah jadi best friend-nya Google belum enggak? Udah sahabat sejati banget. Sahabat sejati. Oke. Apa sih kalimat yang paling sering diucapin sama Kak Stephanie? Aduh, gimana sih? Nakal nih anak-anak community, nakal nih. Pasti kayak gitu. Oke.
Kira-kira apa sih kalimat yang paling sering diucapin yang melekat gitu di kepala kakak yang paling sering diucapin Kak Steph nih? Paling karena aku lebih sering ke konten-konten dadakan, langsung gini sih kayak, tas ada konten nih, kerjain sekarang ya, pokoknya ada tuh hari ini, urgent hari ini, kayak gitu. Oke. Rasanya tuh kalau udah dengar kata-kata tas itu kayak udah bakal denger kabar gembira gitu ya. Apa yang sering dilakuin sama Kak Steph yang kalian ingat? Untuk Kak Mevi, coba bisa jelasin nggak? Apa sih yang biasa paling teringat dari Kak Steph ini? Kalau yang sering dilakuin apa ya? Jajan. Nah, oke. Maafkan aku. Tapi kata orang dalam sih, kalau Kak Stephanie lagi jajan, kita juga kecipratan, gitu katanya. Baru tadi kecipratan. Oke. Emang kalau jajan tuh paling enak kalau rame-rame, apalagi kalau dijajanin. Iya nggak sih? Benar. Kan sharing is caring. Sharing is Sharing is caring. Nah terakhir kalau dari Kak Mirinda, yang paling kakak inget dari apa yang sering banget Kak Steph lakuin tuh apa sih? Aduh, apa ya kalau misalnya lakuin secara fisikal kan aku nggak di sana ya, jadi aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya sering itu kayak nanya pendapat, kayak misalnya, gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu? Gitu kan harusnya ya. Ya, gimana menurut kamu? Gimana menurut kamu? Jadi semua intern itu kayaknya semua orang ditanyain gitu. Jadi kayaknya suka denger opini dan juga masukan. Jadi ya itu yang sering dilakuin sama Kak Stephanie. Oke. Iya ya. Bagus ya. Maksudnya kayak ketika kita ditanyain kan itu berarti kita membuat diskusi yang lebih multi perspektif ya sebenarnya. Benar. Oke. Ini sayang banget nih, kita akhirnya udah jam menunjukkan ini waktu kita buat berpisah gitu kan. Black Purple mungkin sebelum Black Purple berpisah, kita juga harus berpisah nih. Jadi mungkin bisa sedikit disampaikan beberapa hal gitu kan kepada teman-teman Voyagers dan juga teman-teman VIP. Yang pertama pengen minta tolong dijelasin dong, apa sih Fuya dalam satu kalimat menurut kakak-kakak masing-masing. Mungkin yang pertama dari Kak Presya. Kalau bilang TOPBGT boleh nggak? Boleh banget. Pokoknya TOPBGT nih. Menurut Kak Selin, Fuya itu apa sih dalam satu kalimat? Mungkin nggak sampai ke satu kalimat 3 kata aja. Fun tapi challenging. Boleh. Oh itu berarti 4 dong. Fun tapi challenging. Fun but challengingnya 3. Oke. Seru tapi menantang. Oke. Ya. Oke, like that. Selanjutnya kalau dari Kak Tasya, apa sih Fuya? Kalau dari aku, Fuya itu adalah kumpulan orang-orang keren sih. Karena mereka tuh semuanya, selama aku bekerja sama mereka ya, aku ngerasa mereka tuh orang-orang passionate yang bekerja dengan passion mereka. Oke. Orang yang bekerja untuk passion mereka, untuk agensi yang mengurusin tentang passion. Oke, nice. Tuh, sesuai kan sama agensinya. Oke, iya. Nih, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih. Oke. Pertama untuk Kak Salsa. Apa sih most memorable moment kakak di Fuya? Most memorable moments ya. Waktu Passion Playground sih. Waktu Passion Playground. Oke. Boleh nggak sedikit aja diceritain? Kenapa sih memorable-nya itu apa gitu? Dikit aja. Memorable momennya karena di lewat Passion Playground tuh ketemu banyak orang banget kita jadi belajar background banyak orang, terus kenalan sama banyak orang, terus pas mendekati Passion Playground itu kita jadi kenal hampir semua intern gitu loh, dan hampir dekat semuanya gitu. Karena sebelumnya kan kita memang kerjanya per tim gitu, dan mungkin ada yang independen juga kerjanya, tapi karena Passion Playground ini kita tuh langsung cross division gitu kerjanya. Gitu sih. Oke.
Nah, the last but not least, Kak Mevi. Sarang yuk. Oke. Bentar lagi. The last but not least, Kak Mevi, kalau- apa most memorable momennya? Kalau dari aku, biar mungkin beda dari yang lainnya, fisik background kan. Kalau dari aku itu lebih the cerita pertama, minggu pertama sih, pas aku di Puya. Itu aku kan bareng Caca sama teman satu lagi nih. Nah, kita bertiga nih kayak malu-malu, nggak berani nanya gitu kan. Nah, tapi kita waktu itu dikasih tugas nih. Terus selama brainstorming, kita bingung kan harus ngapain gitu. Dan kita nggak berani nanya ke supervisor. Nggak berani tanya ke sistem nih. Nah, akhirnya kita menggunakan bahasa-bahasa asing. Which is ketika akhirnya kita meeting, itu kita akhirnya ketawa bego. Karena kayak, kenapa kita akhirnya menggunakan ini, kenapa nggak sesuai dengan instruksi gitu kan. Jadi intinya itu masih aku ingat sih sampai sekarang, karena itu lucu banget. Dan dari situ kita jadi belajar kayak, pokoknya di sini di Puya harus tebal muka, pokoknya harus berani tanya, kalau nggak susah di jalan gitu. Itu sih dari aku. Oke. Detail-detail kecil kayak gitu ya, yang ternyata akhirnya bikin kita, kalau kita ingat-ingat lagi kayak lucu juga ya. Wah, kalau gitu, aduh, aku mau berterima kasih banyak banget nih, karena tadi kita udah dapat cerita-cerita banget yang apa ya, yang itu murni dari experience yang kakak lalui gitu kan, dan apa aja yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan gitu kan. Ya kalau gitu mungkin aku mau berterima kasih sekali lagi atas kedatangannya dari teman-teman Black Purple Fuya. Kalau gitu aku berharap semoga semuanya bisa sehat selalu dan juga kedepannya sukses untuk melanjutkan karir di bidang-bidang di profesi dan juga di journey kakak-kakak selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah kakak-kakak semua. Bye-bye. Menarik banget ya teman-teman. Tadi kakak-kakak yang udah bekerja sebagai talent di Black Purple dan juga untuk Fuya itu udah menceritakan bagaimana pengalaman mereka. Nah, bagi kalian yang tertarik juga untuk merasakan keseruan yang kakak-kakak kita rasakan, teman-teman bisa langsung coba cek website kita di fuya.id/career atau kalian juga bisa kirim email dan juga CV kalian ke recruitment.fuya.id. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya. Oke, kalian bisa rasakan keseruan kalian sendiri dan we'll see you next time.